Wasabi ajmain amma ba'd ya. Hari ini kita membahas masih dalam fikih nikah. Insyaallah ini bab terakhir mungkin ya, pertemuan terakhir kita dalam fikih nikah. Dan selanjutnya kita akan membahas di tema-tema lain. Ya. Kita sedikit membahas tentang pernikahan. Ya. Kenapa orang itu menikah dan kenapa orang itu tidak mau menikah, gitu kan? Tentunya ada beberapa alasan yang mainstream ya, kenapa orang itu menikah. Pertama yaitu agar dia tidak kesepian. Wah, ini biar dia nggak kesepian. Biar ada yang nemenin, biar ada yang dampingin. Kalau makan bareng itu nyata lebih nikmat, lebih indah. Kalau touring bareng lebih nikmat, lebih indah. Kalau masak bareng lebih nikmat, ya lebih indah gitu ya. Kita tidak mau menyalahkan orang-orang ini ya. Jadi kita tidak menyalahkan alasan-alasan itu, tetapi kita harus tepuk mereka ya. Kita tepuk mereka, lalu kita ingatkan bahwasanya nanti setelah menikah itu tidak ada jaminan kamu itu tidak merasa kesepian setelah menikah. Jadi setelah menikah kamu itu bisa jadi kamu malah bakal ngerasa lebih kesepian. Atau bisa jadi mungkin ada satu masa, satu hari itu kamu merasa kesepian. Jadi setelah menikah tidak ada jaminan kamu itu bakal tidak merasa kesepian. Kita harus tepuk nih, Mas. Kenapa mau nikah? Saya biar nggak kesepian nih, biar ada teman hidup. Nggak ada jaminan. Kalau kamu menikah nanti nggak ada rasa kesepian itu hilang, tuh nggak ada jaminan. Kemudian yang kedua adalah alasan usia. Banyak orang misalkan laki-laki atau perempuan ya. Laki-laki terutama umur 30 udah langsung itu dibanding-bandingin dengan orang lain. Nah, ini berkaitan juga dengan apa? Alasan usia, ada tekanan dari keluarga, dari teman-teman, lingkungan, kerabat. Tuh loh. Si Alex sudah menikah umur 30 misalkan. Ya, si Joko misalkan sudah nikah itu umur 25. Nah, kamu umur 33 belum nikah misalkan. Nah, itu ada faktor usia dan ada tekanan. Jadi sudah ada, saya mau nikah, saya target nikah umur 25, maka saya harus 25 harus sudah nikah. Gitu. Jadi ada faktor usia, itu biasanya juga ada karena tekanan-tekanan dari masyarakat atau keluarga. Dan yang harus digarisbawahi, tidak ada jaminan, tidak ada usia itu bukan jaminan bahwasannya semakin matang usia atau semakin tinggi usia semakin matang ya. Jadi nggak semua yang usianya tinggi bakal dia semakin matang dan semakin siap untuk menikah, maka tidak ada jaminan itu ya. Ada yang umur 43 baru menikah, ada umur 41 baru menikah, ada umur 35 baru menikah, ada. Ya sudah, itu sematangannya dia, persiapan dia mungkin di situ, jodohnya dia baru ketemu di umur sekian. Ada juga yang sudah menikah di umur 20, 21, 19, 18 ya. Ya mungkin seperti itu. Orang-orang zaman dulu menikah umur 20, 21 sudah menikah. 18, 17 sudah menikah. Ya, karena mungkin usia matangnya saat itu sudah wajar gitu ya. Nah, dan pada yang orang-orang yang menekan mereka menikah, maka kita bilang yang menjalani hidup itu adalah kalian, bukan mereka. Maka jangan jadikan komentar-komentar atau tekanan-tekanan mereka itu sebagai acuan loh, saya harus menikah. Tetapi jadikan komentar mereka ya, speech mereka, kemudian tekanan-tekanan dari mereka itu adalah motivasi untuk mempersiapkan diri. Oh, saya mau menikah, banyak tekanan dari keluarga, saya harus menikah. Apa yang saya lakukan? Saya harus memperbaiki diri dulu, sehingga saat saya memperbaiki diri, saya bisa menemukan sesuatu ya, perempuan atau pasangan yang itu amazed dengan saya ya. Menemukan sesuatu nih dari diri saya, itu yang maksudnya itu ya. Kemudian selanjutnya adalah biasanya
kenapa kamu mau nikah? Misalnya karena keturunan. Karena saya mau berketurunan, saya mau punya anak. Dan itu boleh saja, wajar saja. Dan memang tujuan secara syariat ya, tujuan secara global, secara universal, secara majmuk, itu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan atau berketurunan untuk mempertahankan eksistensi ya hidup manusia. Nah, tapi kita juga harus memberikan tamparan bagi mereka bahwasanya tidak semua pernikahan itu menghasilkan keturunan. Ada yang dimana Allah memberikan karunia kepada mereka itu belum memiliki keturunan. Kita jangan anggap bahwasanya belum memiliki keturunan adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina. Tidak. Itu karunia Allah juga. Allah memberikan karunia kepada orang yang memiliki keturunan dengan seorang anak. Allah juga memberikan karunia kepada orang-orang yang belum memiliki keturunan. Dengan apa? Banyak hal, dengan rezeki mungkin, dengan kesehatan, dengan kesehatan orang tuanya, ya, dengan mungkin jabatan, mungkin banyak sekali. Jadi kita tidak perlu risau, ya. Tetapi kita juga harus tahu bahwasanya tidak semua pernikahan itu menghasilkan keturunan. Kemudian, ya, biasanya alasan-alasannya yaitu mencari sandaran ekonomi, mencari gatoan gitu ya, partner kerja dan lain-lain. Boleh saja, sah saja. Tapi kehidupan pernikahan setelah itu biasanya setelah pernikahan, setelah akad ya, kehidupan setelah pernikahan itu memiliki siklus yang berbeda, jauh besar, jauh lebih kompleks dari kehidupan yang kita bayangkan pada saat kita masih single dulu. Ya. Seseorang bisa mencapai titik tersebut misalkan di usia tersebut, itu ada pencapaian luar biasa. Tetapi ya, jika dibandingkan dengan misalkan dia umur 25 single, dia sudah kerja dan lain-lain, itu pencapaian luar biasa. Misalnya lo umur 30 deh single ya, itu pencapaian luar biasa, sudah lulus S2, kerja, menetap, pencapaian luar biasa. Tetapi ya, dia hanya bisa memberikan gambaran tentang kehidupan pernikahan seperti apa ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah orang-orang yang sudah mencapai umur 30 misalkan, sama ya, kita samakan saja, dengan pekerjaan yang sama, dengan kehidupan yang sama ya, kurang lebih sama gitu kan, dengan siklus putaran ekonomi yang hampir sama, tapi dia sudah menikah. Itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena dia sudah bisa mengatur komplektivitas permasalahan dalam rumah tangga gitu. Kadang kita tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi kita. Ekspektasi kita adalah setelah menikah kita bisa jalan-jalan, honeymoon, bisa makan-makan di kafe, restoran enak. Tidak. Ternyata ekspektasinya adalah kita harus bayar listrik PLN, harus bayar PDAM, harus belanja bulanan, harus. Itu ekspektasi yang kita hadapi. Dan itu belum kita tergambarkan tuh kalau kita belum menikah. Kalau belum masih single, kita hanya yang enak-enak saja. Dibayarin nonton, dibayarin skincare gitu kan. Tapi ekspektasinya kita harus nyuci piring, harus bantu rumah tangga, harus bantu suami bekerja. Misalkan kalau suaminya wirausaha, bantu suami bekerja. Itu ekspektasi yang kita mungkin jarang tergambarkan saat sebelum melalui proses pernikahan ya. Jadi boleh kita berandai-andai, boleh, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi dan realita, maka janganlah kita putus asa, kemudian kita ya galau, gagal move on gitu ya. Gitu. Karena setelah pernikahan itu bisa jadi dua, bisa jadi rezekinya mungkin lebih lancar, ekonominya lebih baik, atau bisa jadi diuji dengan ekonomi yang sulit, rezekinya sulit ya. Jadi dua. Ada orang yang setelah menikah rezekinya lebih lancar, lebih baik. Ada. Kami dulu sebelum menikah mungkin pendapatan itu 2 juta, 2,5 juta. Dan alhamdulillah setelah menikah bisa tembus 7 sampai 9 juta per bulan. Setelah menikah. Ya, setelah punya anak terutama. Jadi kadang ada diuji dengan mungkin rezekinya masih segitu-segitu aja, ada. Ya. Ada juga yang langsung meningkat, ada. Jadi macam-macam.
Maka janganlah berekspektasi dengan bahwasanya setelah saya menikah saya mendapatkan sandaran ekonomi yang baik, yang bagus gitu ya. Kemudian ini alasan paling mainstream yaitu adalah jatuh cinta. Kenapa saya menikah? Karena saya jatuh cinta dengan orang tersebut. Boleh, dan ini baik. Tapi nyatanya, realitanya, cinta itu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan dari pernikahan. Permasalahan pernikahan itu sangat kompleks. Tidak hanya sebatas ekonomi. Kalau hanya sebatas ekonomi, misalkan, kenapa artis-artis banyak yang cerai? Kenapa para orang-orang kaya banyak yang cerai? Kalau permasalahan pernikahan itu hanya sebatas cinta, ya, kenapa orang-orang yang menikah baru 5-10 tahun itu kan masih hangat-hangatnya, itu sudah pada cerai? Jadi banyak permasalahan pernikahan itu banyak, tidak pada satu titik tumpu. Di situ ada permasalahan ekonomi finansial, ada permasalahan anak, ada permasalahan rumah tangga, ada permasalahan keluarga besar, ada permasalahan mungkin dari lingkungan, banyak sekali. Ya. Maka itu cinta saja tidak cukup untuk apa? Untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam pernikahan. Seluruh ya. Kalau misalkan 1-2 mungkin bisa tuh. Ya. 1-2-3 mungkin bisa, tapi kalau seluruh permasalahan tidak. Ya. Jadi kita ingatkan kembali alasan-alasan kalian kenapa kalian menikah. Sehingga dari alasan-alasan ini boleh kalian 1-2-3 alasan boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita kecewa kalau kehidupan setelah pernikahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita gambarkan, apa yang kita pikirkan, ya, dari alasan-alasan kenapa kita menikah yang kita tulis tadi. Nah kemudian kita balik nih, kenapa kita tidak mau menikah? Alasan yang tidak mau menikah. Banyak ini orang-orang yang tidak mau menikah. Ya. Pertama, dia ingin bebas, tidak ada keterikatan. Biasanya anak-anak alam ya, anak-anak gunung, anak-anak yang kehidupannya mungkin lebih bebas gitu ya. Dia nggak mau ada keterikatan. Tapi pertanyaannya adalah, di dunia ini apakah bisa kita hidup bebas, sepenuhnya bebas? Tidak. Sepenuhnya kita tidak terikat? Tidak juga. Kita terikat di rumah saja misal. Kita terikat dengan hukum yang diatur oleh orang tua. Kamu jangan tidur lebih dari jam 10. Kamu tidak boleh keluar malam lebih dari jam 11. Kamu ini. Kalau makan cuci piring apa. Itulah hukum yang terikat dari orang tua tuh. Hukum mungkin maksudnya hukum etis. Di negara misalkan juga sama. Kita nggak sepenuhnya bebas. Ya. Ya kalau kita bicara tentang kebebasan, kita tidak sepenuhnya bebas. Maka dari itu dalam hidup ada namanya proses belajar. Ya. Selain proses belajar, ada juga namanya apa? Tanggung jawab, hak dan tanggung jawab. Itu. Ya. Jadi kalau saya mau bebas, ya kita dalam hidup ini tidak sepenuhnya bebas juga. Kita diatur. Gitu ya. Lalu takut kehilangan kemandirian atau finansial. Saya baru gajinya 2 juta ya, kalau menikah enggak, saya kurang dong. Ya. Saya kurang dong. Nah, ini yang harus kita, ini kan memang sebagian ada yang merasakan seperti itu. Maka dari itu sebelum pernikahan harus dipersiapkan betul matang-matang. Apa visi kalian dalam 5 tahun awal dalam pernikahan apa, dan lain-lain. Nah, tapi nyatanya Allah berfirman, ya, Allah akan mencukupkan rezeki kalian. Setelah menikah Allah akan mencukupkan, ya. Dan malah justru pernikahan itu banyak orang-orang yang setelah menikah malah melejit. Kenapa? Karena walaupun tidak langsung dan tidak secara materi, ya. Kenapa? Karena mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih kuat, lebih tangguh. Sehingga karakter inilah yang membuat mereka itu lebih baik, kehidupan mereka lebih baik. Ya. Kemudian alasan ketiga yaitu takut cerai. Wah, banyak
konflik, banyak cerai nanti. Saya takut cerai, saya sudah jatuh cinta kemudian saya takut cerai. Ya, bahkan kita dengan orang tua kita sendiri, kita pernah merasakan konflik atau gesekan. Kita dengan saudara kembar misalkan, kita pernah, yang itu satu rahim tuh, dikeluarkan satu rahim ya, kita pernah merasakan konflik atau gesekan. Jadi di dunia ini tidak ada, ketika ada dua manusia bertemu walaupun sama sifatnya, sama karakternya, pasti akan pernah merasakan konflik. Kenapa? Karena dua ini pernah merasakan ada yang namanya gesekan. Tergantung gesekannya ini gimana. Kalau gesekannya ini kita gesek terus jadi api nanti. Tapi kalau kita gesekan ini, kita gesek kemudian kita olah ya, nah, itu bisa jadi emas tuh ya, enggak dipandai terus ya, jadi emas. Jadi tergantung kita bagaimana mengolah itu. Pasti akan ada yang namanya ya, pasti akan ada namanya konflik ya. Maka kalau misalnya kita konflik kemudian kita terus digesek terus sehingga apa, berujung perceraian, ya itu pilihan kalian. Tapi ada kok yang itu malah konflik terus, berantem terus, tapi nggak cerai-cerai, malah mereka lebih hangat, lebih mesra gitu ya. Kemudian ada juga ini biasanya fokus karir. Wah, ini kalau misalnya kalau udah perempuan usia 35 ke atas, dia belum menikah dan dia punya karir yang bagus, itu bakal sulit. Kenapa? Karena dia sudah menjadi independent woman, dia sudah punya kuasa atas dirinya dan uangnya ya. Dan yang kedua, dia sudah punya karir, dia takut kalau misalnya dia menikah, takut mengganggu fokus karirnya. Menikah kemudian punya anak, mengganggu fokus karirnya. Yang ketiga, biasanya lingkungannya pun sama ya. Dia punya lingkungan yang sama mendukung pada karirnya, dan sehingga apa, agak ignore terhadap suatu pernikahan gitu ya. Tapi nyatanya bahwasanya banyak pernikahan yang malah mendukung karir. Kenapa? Karena setelah menikah itu kita menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih tangguh, lebih kuat. Sehingga kalau kita bisa mengolah itu bisa mendukung karir kita. Dan tidak semua orang setelah menikah karir langsung jeblok. Begitupun perempuan, banyak kok. Ya. Contoh misalkan Ibu Sri Mulyani, Menkeu, ya. Apakah dia belum menikah? Dia tidak. Dia sudah menikah. Apakah jeblok karirnya? Tidak. Ya. Mungkin ada fase di mana dia melahirkan dan itu stop dulu, tapi setelah itu dia bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena setelah menikah dia sudah belajar, dia mampu mengasah dirinya, mengolah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih mandiri, lebih kuat. Kemudian child free, saya tidak mau menikah atau saya maunya child free. Ya, kembali lagi, tidak semua pernikahan itu punya anak. Ya, tetapi kalau kalian memilih untuk child free, yang tidak punya anak, ya itu tidak sesuai dengan apa tujuan asli, tujuan inti dari pernikahan dalam syariat secara global gitu ya. Nah, ini biasanya yang terakhir, yaitu sulit cari jodoh nih. Wah, saya sulit cari jodoh nih, saya nggak ada jodoh. Nah, itu biasanya dua sebabnya. Entah itu dia punya faktor ini yang terlalu tinggi ya, syarat-syaratnya itu kriteria yang terlalu tinggi, terlalu idealis ya. Yang kedua adalah dia yang berpikir terlalu negatif. Ada orang yang mau deketin, wah orangnya hitam, gak jadi. Ada orang yang baru deketin putih ini, tapi orangnya brengosan, gak jadi. Jadi dia terlalu berpikir negatif. Atau memang kriterianya sangat tinggi sekali, klimis dan maka ini sulit ya. Itu pilihan kalian, maka kalian memilih sulit maka akan sulit. Seperti itu. Ya, maka dari itu jangan kita terlalu berpusat pada orang lain. Kita pusatlah pada diri sendiri. Apa yang kita inginkan dalam pernikahan, maka itu berpusatlah pada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita menikah nanti, apa yang saya dapat dari pernikahan? Dan kalau kita tidak menikah, apa yang saya dapat tadi tidak menikah? Gitu. Oh, saya sudah umur 40, saya tidak menikah. Apa yang saya dapat dari tidak menikah? Dan kira-kira kalau saya menikah, apa yang saya dapat dari pernikahan? Gitu. Maka itu dipikirkan betul bagi orang-orang yang mau menikah maupun dia mengambil untuk tidak menikah. Kalau kalian di usia 30, misalkan di usia 30, kalian mau berpikir nih,
apa yang saya dapatkan di usia 30 ketika saya menikah dan ketika saya tidak menikah. Jadi tidak nyesel kalau saya sudah milih tidak mau menikah. Maka tadi tidak nyesel. Setelah usia 30 dia lihat punya anak, lihat punya ini, nyesel dia. Ya, kecewa dengan dirinya sendiri, dengan pilihan yang dia ambil. Seperti itu. Ya, maka jangan kalian ubah. Ya, jangan diubah. Kita fokuslah pada diri, jangan ubah fokusnya pada orang lain. Kalau fokus pada orang lain tidak akan habis. Saya mau nyari jodoh yang putih, sudah dapat yang putih, saya mau cari jodoh yang kaya. Sudah dapat putih kaya, saya mau cari jodoh yang baik. Sudah dapat putih baik kaya, saya cari jodoh yang bisa masak. Nggak akan habis. Kalau fokusnya pada orang tidak akan habis. Maka fokuslah pada diri kalian sendiri. Dan tadi tanya kira-kira di usia sekian kalau saya menikah saya dapat apa, dan kalau saya tidak menikah saya dapat apa. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.